Oke, aku akan teruskan lagi videonya ya. Jadi aku pagi ini lagi seneng talking gitulah intinya. Aku lagi seneng berbagi dalam pengalaman aku menjalani proses hijrah ya. Hijrah hati. Jadi dulu aku ingin lebih memperdalam agama ya. Dari Tasik aku hijrah ke Jakarta. Di sini Allah mempermudah kita. Kalau kita ingin memperdalam agama, Allah itu serba mempermudah. Begini kata Allah, kamu kan ingin ikut pengajian setiap bulan di Istiqlal, tapi bagaimana kamu bisa hidup di sana gitu? Apalagi kota Jakarta, kota besar. Allah akhirnya membukakan pintu rezeki dengan aku diterimanya di Poliklinik Pertamina waktu itu. Jadi untuk biaya hidup per bulan itu aku dapat uang harian dari sana gitu teman-teman semua. Jadi sebenarnya aku diterima kerja di sana itu sebagai penopang hidup ya. Jadi aku tidak menyusahkan apa aku gitu, jadi apa aku juga bangga gitu sama aku. Neng, kamu ternyata diterima di namanya poliklinik dengan naungan rumah sakit yang besar. Kenapa aku memilih poliklinik? Kan aku bisa saja memilih bagian rumah sakitnya, karena aku tidak mau sip malam waktu itu. Kenapa aku tidak mau memilih di rumah sakitnya gitu, memilih poliklinik? Karena aku tahu kelemahan aku. Kelemahan aku itu ada di darah rendah, hipotensi, dan tidak kuat menempuh dinas sip malam. Jadi aku memilih poliklinik deh. Jadi kita itu harus benar-benar mengetahui kelemahan dan kekurangan kita ya. Jadi kita tidak salah pilih gitu. Terus aku juga pingin ini ya, yang hari Sabtunya libur gitu, terus ya menikmati hidup lah ya. Jadi tidak setiap hari full dinas malam atau siang malam gitu. Jadi bukan berarti aku tidak suka ya, tidak suka kerja sip ya. Karena kondisi fisik aku aja, dan Allah memberikan yang terbaik bagi aku, yaitu kerja sebagai perawat umum di kliniknya. Klinik Pertamina kan ada belasan ya, disebar di Jakarta begitu kira-kira. Dan aku juga bisa menikmati proses hijrah aku dengan setiap bulan pergi ke Istiqlal. Jadi di sini aku tidak sembarangan memilih guru ya. Jadi dari Tasik jauh-jauh aku ke Jakarta loh, hanya untuk mengaji. Sampai ayah aku bilang, Neng, kenapa kamu tidak diterusin ya? Karena sebenarnya aku tuh pingin memperdalam agama sebenarnya, itu perdalam agama, terutama di bidang apa ya, kesyarian muslimah gitu, kesyarian muslimah, terus agamanya juga gitu. Di sini aku mempunyai guru-guru besar dari Istiqlal ya. Jangan salah, aku tuh meskipun sekarang tidak pengajian tiap bulan, tapi guru besar aku itu berasal dari Istiqlal. Dan guru besar aku itu seorang mualaf. Jangan salah, mualaf yang hebat, luar biasa hebat ya, Pak Ustadz Arifin Ilham dan teman-teman lainnya ya. Karena di Istiqlal itu kan banyak yang ceramah ya, seangkatan Pak Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham. Nah, aku tuh sangat bangga ya pada beliau, karena apa ya, karena beliau itu benar-benar mencerminkan yang low profile ya. Ketika ceramah dia memperlihatkan santun ke guru-guru besarnya gitu, padahal dia lagi terkenal ya, tenar waktu itu, tapi sebatas kagum aja ya. Jadi tidak apa ya, tidak boleh lebih gitu ya, karena kita menghormati antara guru dan jemaahnya. Di sini tidak boleh ada yang sampai gimana. Tapi kalau bangga mah benar-benar luar biasa ya. Jadi, sampai
mohon maaf ya, ketika wabah corona kemarin ya kan, beliau itu sudah wafat ya, sudah wafat, dan beliau juga tidak mengetahui bahwa aku itu jemaah tabligh akbar di Istiqlal. Tetapi karena yang beliau ajarkan adalah keilmuannya ya kan, aku juga kalau kangen sama apa ajaran beliau, aku lihat di YouTube ya. Jadi apa ya, keilmuan beliau itu disimpan di YouTube. Nah, YouTube itu kalau dibawa kebaikan akan baik ya. Di sini tuh, jadi waktu wabah corona itu beliau sudah meninggal nggak ya waktu itu? Sudah deh kalau nggak salah. Jadi gini kan, bagaimana aku bisa menghasilkan uang saku gitu. Di situasi tidak boleh kemana-mana kan. Nah, sepertinya beliau itu memberikan apa ya, petunjuk gitu ya. Beliau tidak tahu aku, tetapi keilmuannya itu yang memberikan petunjuk. Jadi gini, kamu bisa melakukan sesuatu. Terus aku dituntun buat ini, ngadain bakso ajikro waktu itu. Di sini ada teman yang mengadakan bakso ajikro ya, di beda komplek lah. Terus kaki aku tuh dilangkahkan ke sana gitu. Itu tuh ada kalau kita mah ada saudara yang satu naungan gitu, yang satu naungan. Jadi aku dituntun loh Pak, para ulama, guru-guru besar, aku dituntun gitu, dituntun untuk kerjasama mengadakan ini bakso produk Ajikro gitu. Aku hanya kalau kita mah apa ya, supplier hanya ini aja gitu, untuk apa ya, maksudnya agar aku mendapatkan tambahan uang saku, karena aku tuh tidak bisa diam ya. Aku memang ibu rumah tangga, tapi tidak bisa diam begitu saja ketika ada wabah corona datang. Terus aku juga tidak tegaan gitu ngelihat kayaknya anak-anak padahal mampu gitu ya, mampu, tapi aku memang jenis istri yang tidak bisa diam gitu, harus gerak gitu. Jadi ikut membantu pemasukan meskipun buat aku sendiri. Gini, jadi tidak menyusahkan gitu loh. Untuk kebutuhan aku tuh semuanya ada gitu, mulai udah serba ada gitu. Udah mulai gamis-gamis aku tidak minta, baju-baju gamis aku tidak minta, karena aku semakin kesini hijrah aku tuh ingin lebih diperdalam gitu. Sedangkan kalau hijrah itu pengorbanannya besar loh gitu. Semakin panjang hijab itu semakin mahal, dan aku tidak mau membebankan ayahnya anak-anak gitu. Jadi aku dituntun untuk mendapatkan uang saku sendiri gitu. Di sini guru-guru besar yang udah wafat juga seperti merestui ya dengan doa-doa mereka gitu ya. Selain kita yang harus mendoakan mereka ya tentunya ya, jadi ikut mendukung gitu ya. Jadi di sini meskipun guru-guru besar kita sudah nggak ada ya, tapi mereka tuh ada sebenarnya gitu, dengan ajaran ilmunya gitu. Jadi mereka itu, apalagi ulama-ulama besar ya, mereka itu ada dalam satu barisan ya, barisan tertentu di alam barzahnya itu. Seperti mereka itu tidak sudah wafat tapi ada gitu, sudah wafat, jadi mereka tuh ikut berjihad ya, seperti yang aku lihat ya, yang aku maksudnya gini loh, dalam sebuah apa ya, mimpi ya, mimpi aku bermimpi ya, diperlihatkan seperti barisan gitulah, guru-guru besar aku yang sudah wafat dalam suatu barisan tertentu. Terus dalam apa ya, kayak seperti lapangan yang luas gitu, lapangan luas seperti apa, padang, pokoknya luas gitu. Tapi mereka itu berbedaannya memakai baju ihram. Guru-guru besar. Jadi guru-guru besar yang wafat itu seperti kayak kita lagi, mereka juga seperti berjihad ya. Jadi mereka itu benar-benar apa ya, pakaiannya juga beda, pakaian ihram. Aku melihat mereka itu memakai pakaian ihram ya. Terutama yang aku lihat itu apa ya, waktu itu aku melihat kayak Zainuddin MZ ini, berbagi cerita aja ya, cerita bahwa aku pernah dimimpiin mereka, terus memperingatkan aku sepulang umroh 2018 itu agar semakin banyak beramal baik, dan ini apa ya namanya, banyak itulah, fokus beribadah sesuai dengan kemampuan aku gitu, karena akan banyak bencana alam katanya.
banjir bandang, ya diperlihatkan lah, diperlihatkannya itu ada air, unsur air, pokoknya berbagai macam itulah bencana alam gitu. Tapi kalau gempa-gempa yang diperlihatkan itu unsur air waktu itu kan banjir bandang yang terlebih dahulu ya. Apa sekarang masih ya? Jadi intinya diperlihatkan dalam suatu malam itu yang aku lihat ya. Jadi guru-guru besar yang ulama-ulama itu ada dalam barisan tertentu, mereka sudah wafat tapi ada gitu. Dan mereka pun seperti ikut berjuang ya, berjuang. Jadi ruhnya itu masih, ruhnya udah wafat tapi ruhnya itu masih ada gitu dalam suatu apa ya, kalau aras sama mereka itu dikumpulkan dalam lapisan aras yang pokoknya adalah begitu indah, bener-bener ya. Mereka itu pakaiannya itu diperlihatkan ya waktu mereka berhaji sama ya, kalau umroh juga ya, haji umroh pokoknya pakaiannya itu ihram ya. Jadi itu, jadi aku menyarankan kepada seluruh mukmin ya, mukmin apa muslim, para mualaf ya, jangan sembarangan kalau mau masuk Islam tuh, jangan sembarangan memilih guru, harus selektif, harus banyak mencari informasi dulu kalau mau masuk Islam, karena banyak banyak madhab yang bertolak belakang sama ajaran Islam ya. Jadi jangan sampai sudah masuk Islam menyesal gitu, kok kenapa begini ajarannya. Jadi harus banyak mencari tahu. Aku ya, itu yang berdasarkan yang aku alami ya. Jadi sebelum aku memperdalam agama tuh aku mencari tahu dulu, semua ustadz aku pelajari gitu ya, semuanya. Terus sampai kesimpulan keputusan aku untuk memperdalam agama itu, aku memilih Istiqlal sebagai salah satu tempat aku berguru ilmu gitu. Jadi tidak sembarangan, bukannya berarti aku tidak percaya sama yang lain, cuman waktu itu aku memilih guru-guru besar dari Istiqlal gitu. Jadi tidak tanggung-tanggung, Allah pun membiayai aku gitu dengan diterimanya di Pertamina waktu itu. Nih aku biayain katanya gitu. Jadi Allah yang langsung membiayain aku. Dari semua perawat yang wawancara waktu itu, ada yang bawaannya dokter dari luar daerah Jawa ya, aku yang diterima dari daerah. Coba luar biasa itu kasih sayangnya Allah tuh. Aku kan dari daerah, terus keluaran dari D3, yang lain ada yang tamatan dari S1, terus dari UHAMK. Saingan aku kan berat tuh. Waktu wawancara itu saingan aku berat. Ada dari keluaran UHAMK, ada dari keluaran universitas lain ya. Aku D3 dari Tasikmalaya. Nah, kalau kita yakin sama Allah, percaya sama Allah, rezeki itu dan keberuntungan, maka kun fayakun, tidak ada yang mustahil gitu. Apalagi tujuan kita untuk menopang proses hijrah gitu. Di situ jadi intinya ya disitulah, dengan otomatis ya, kalau kita mengejar akhirat maka dunia pun mengikuti. Tetapi kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu mengikuti. Begitu kira-kira yang ingin aku sampaikan pagi ini semuanya. Semoga semuanya mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah ya, dan kita senantiasa istiqomah di jalan yang benar. Karena kalau sudah benar pasti baik, tetapi kalau yang baik belum tentu benar. Banyak orang baik tetapi belum tentu benar, tetapi orang benar pastilah baik. Benar gak sih Pak Ustadz, guru-guru besar aku? Karena yang aku kaji dan aku alami itu kok sepertinya orangnya baik tapi belum tentu benar, tetapi orang benar pastilah baik. Bener gak sih? Mohon maaf jika aku salah ucap. Kita sama-sama belajar, saling meluruskan, saling menasihati dalam kebaikan. Itulah tujuan aku. Aku akan pergunakan YouTube itu untuk
saling sharing gitu ya, sharing apa yang kurasakan, apa yang ku alami, gitulah intinya, saling menguatkan. Itulah akhir zaman, karena hidup akhir zaman itu akan sulit dan rumit ke depannya. Dan doaku untuk generasi muda ke depan, itulah yang selalu kuharapkan, kebaikan untuk generasi ke depan semuanya, seluruh agama ya, seluruh agama, karena aku selalu menaungi anak-anak yang berbeda agama di sini. Di sini tuh tempat kumpulnya anak-anak yang berbeda agama, terutama kaum Nasrani ya. Nasrani tuh banyak berkumpul di rumah aku dan aku menyayangi mereka gitu. Terus itulah, jadi kesimpulannya aku selalu memakai kesimpulan. Jadi waktu sekolah itu aku paling seneng dengan menulis NB kesimpulan. Jadi di sini tuh pandai-pandailah memilih